Koar gimana, Om? Coba jelasin. Terserah, kalau bagi kalian Tuhan kami itu manusia, terserah. Ya, yang penting bagi kami dia itu juru selamat, dia itu penolong, dia itu penolong untuk seluruh umat manusia. Karena apa? Di hari akhir zaman nanti, di akhir kiamat nanti, yang nolongin semua manusia itu Yesus, bukan Nabi Muhammad. Justru di akhir zaman nanti Yesus akan datang mengusir semua orang Kristen dengan mengatai dia adalah sebagai penjahat. Ya. Tidak semua orang yang menyeru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Nah, Kristen kan tidak pernah melakukan kehendak Bapaknya Yesus. Yang Kristen lakukan itu adalah kehendak Bapak Paulus. Karena itulah kemudian Yesus datang justru untuk mengusir kalian yang menyembah Yesus. Jadi ini membanding-bandingkan agama saya atau Anda. Sekarang gini ya, kita belajar deh toleransi. Terserah kalau kalian menganggap Kristen itu agama tidak baik, itu terserah. Itu kan hati kita masing-masing gitu. Itu kita yang dapat memilih masing-masing. Jadi kalian... Ya, ini sudah sangat toleransi. Umat Kristen hidup di tengah-tengah umat Islam, dan mereka tidak diapa-apain. Kami mayoritas umat Kristen aman sentosa hidup di Indonesia. Coba kita bandingkan kalau Kristen yang mayoritas di negara ini. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi. Ya sudah. Ini siapa yang masukin seks ini ya? Kayaknya nggak ada gunanya deh. Iya, memang gak ada gunanya, karena ketika berdebat yang terjadi adalah ajaran Yesus vs ajaran Kristen. Karena ajaran Kristen itu bertentangan dengan ajaran Yesus, maka itu sangat tidak berguna bagi kalian. Sebelumnya saya minta maaf kalau Anda tidak tahu tentang apa-apa soal agama saya. Mending pikir dulu kalau ngomong. Silakan aja tanya tentang agama Anda, pasti akan saya jawab. Apapun itu, saya akan buktikan bahwa Kristen itu bukan ajarannya Yesus. Silakan. Ya, saya rasa selama ini kita sudah toleransi. Iya kan? Sudah toleransi, sudah melaksanakan kewajiban dan juga hak kita sebagai warga negara. Kan gitu. Yang aneh itu adalah katanya toleransi, tetapi mengambil istilah-istilah prinsip di dalam ajaran agama Islam masuk ke dalam kitabnya. Itu cari gara-gara namanya. Kristen ya Kristen aja. Ya, nggak usah menggunakan istilah-istilah Islam di dalam kitab kalian untuk supaya menghindari adanya polemik yang bisa menimbulkan sengketa yang jauh lebih besar, kan gitu. Islam itu garisnya sudah jelas. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Penggarisan dan pembatasan Islam itu sangat jelas. Tapi yang tidak jelas ini, yang kadang kurang ajar ini ya Kristen, ya, tidak membatasi diri dalam pola keagamaan. Kalau di tengah-tengah Yudaism kalian menggunakan topeng Yudaism. Kalau di tengah-tengah mayoritas Islam kalian ke Islam-Islaman. Itu yang harus kalian sadari. Ya, toleransi. Tapi kalian yang suka mengacaukan antara agama kalian itu selalu berpura-pura ke Islam-Islaman. Itu masalahnya. Sekarang gini Om, kalau misalkan udah toleransi, terus buat apa sih didebatin lagi? Iya, sudah toleransi. Lakum dinukum waliyadin.
Islam sudah menjalankan agamanya sesuai dengan ajaran agamanya. Kristen ini yang suka mencari gara-gara. Kristen ini yang suka usil. Tuhannya Theos. Masuk ke Indonesia diganti menjadi Allah. Kitabnya Gospel, masuk ke Indonesia dirubah menjadi Alkitab. Ya. Pemimpin agamanya Apostolos, masuk ke dalam Indonesia diganti menjadi Rasul. Jadi memang Kristen itu suka mencari gara-gara. Katanya ajaran kasih, tetapi pembuktian dalam penjabaran ajarannya tidak membuktikan itu. Suka nyamar-nyamar, di mana ada mayoritas sesuai dengan agama yang ada di situ mereka nyamar. Kalau dia di Yahudi, nyamar Yahudi. Dia di Islam, nyamar Islam. Itulah Kristen, karena tidak punya jati diri. Karena sejatinya Kristen itu adalah ajaran pagan dari Yunani. Ajaran penyembahan terhadap roh-roh. Itu tidak dianut oleh agama samawi, baik Yudaisme maupun Islam. Tetapi karena mereka Kristen memaksakan dirinya seakan-akan mereka adalah monoteisme, mereka adalah ajaran nabi-nabi, dan pada intinya mereka memang hanya ingin menyesatkan, maka mereka selalu berpura-pura menjadi seperti apa yang mayoritas di mana wilayah dia ada. Itulah Kristen. Coba Kristen itu pede, percaya diri, menggunakan jati diri masing-masing, gunakan pakaiannya sendiri, maka tidak akan ada seperti ini. Tapi karena Kristen senantiasa ke-Islam-Islaman, maka muncul perdebatan. Coba lihat Islam dengan Hindu, Islam dengan Buddha, ada perdebatan? Tidak ada. Karena Hindu, Buddha percaya diri dengan agama mereka. Beda dengan Kristen, suka nyamar. Ya, itulah yang disebut dengan serigala berbulu badak. Jadi tadi kan lo bilang gini, tanya apa aja soal Kristen. Oke, sekarang gue nanya. Lo tahu asal usul Paulus itu dari mana? Jadi gini siswa, Paulus itu adalah pendiri Kristen. Dia itu berasal dari Tarsus. Ya. Jadi dia itu adalah seorang nabi, sebagaimana dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Dia kemudian mengaku sebagai utusan Yesus, padahal Yesus itu tidak pernah bertemu dengan Paulus, tidak pernah menjadi muridnya Yesus juga nggak pernah. Nah, dia ini pertama adalah seorang Yudaisme, dalam arti kata dia belajar tentang Taurat. Dia masuk dalam kategori ahli Torah. Jadi dia ini dulunya dibesarkan di Yerusalem, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Gamaliel ini yang mendidik dia untuk menjadi seorang Yudaisme yang taat. Tetapi kemudian dia murtad. Dia mengajarkan kekristenan, dan murid-muridnya pertama kali disebut Kristen itu di mana? Di Antioquia. Murid-muridnya dia pertama kali disebut di Antioquia sebagai Kristen, alias pengikut Yesus. Nah, Paulus ini mengaku bapak. Ya, dia yang telah menjadi bapak di dalam Yesus Kristus. Jadi dia mengawali pekerjaannya menjadi seorang penyesat ketika dia menuju ke Yerusalem, menuju ke Damsyik. Ya, dia tiba-tiba rebah ke tanah, mendengarkan suara dari langit. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau niaya. Itu karangannya sendiri. Jadi Paulus itu adalah pendiri Kristen yang ajarannya bertentangan 180 derajat dengan Yesus. Tuhan mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Datang kepada Bapa loh, kepada Allah. Itu berarti ke surga. Kalau tidak melalui aku. Tuh, dari situ aja kita bisa dapat mengerti bahwa mana yang kebenaran. Nah, itu sudah tahu. Tidak ada yang sampai kepada Tuhannya Yesus kalau tidak melalui Yesus. Yesus mengajarkan apa, Kristen lakukan apa. Ya. Jadi tidak ada yang sampai kepada Tuhannya Yesus, kata Yesus kepada Bani Israel, tanpa melalui ajarannya Yesus. Jadi Kristen itu justru malah melalui ajaran Paulus. Apa itu menyembah Yesus?
Yesus tidak pernah mengajarkan demikian. Yesus tidak pernah mengajarkan menjadi Kristen. Ya, Yesus itu mengajarkan menjadi Yudaism, menjadi penganut Torah. Dan misi kedatangan Yesus itu hanya lokal daripada Yerusalem, bukan untuk orang Indonesia. Ya, jadi siswa harus belajar itu. Jangan ngotot ketika disampaikan kebenaran. Itu baru namanya siswa yang baik. Jadi Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Siapa yang mengikuti ajaran Yesus, maka dia akan mendapatkan jalan menuju kepada Allah, jalan menuju kepada Bapa, kata Yesus. Ya, jadi saya ingatkan kepada siswa, jalan yang kamu tempuh sekarang itu adalah jalannya Paulus, bukan jalannya Yesus. Maka kamu tidak akan pernah bisa sampai kepada Bapa, karena jalanmu adalah bengklot. Ya, bengklot alias bengkok. Jadi yang bilang agama Kristen itu yang gak benar, banyak ya yang bilang. Ada nih Alkitab. Gue sebagai orang Kristen menegaskan, ingat ayat Alkitab ini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi tadi ada yang kalian bilang bahwa Allah telah membangkitkan Dia. Dia itu siapa? Yesus. Membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Diselamatkan itu artinya apa? Masuk surga. Nah, itu kamu lagi menyesatkan. Kamu membaca Roma 3 ayat 7. Itu kan kamu lagi mau menipu. Jika kamu berkata dengan mulutmu, dan apa yang dikatakan oleh mulutmu itu kamu percaya dengan sepenuh hati bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Itu ajaran siapa? Ya, itu ajaran siapa? Ajaran Yesus? Hah? Itu ajaran Paulus. Jadi makanya saya katakan, Yesus itulah jalan, hidup, dan keselamatan. Yesus itulah jalan, keselamatan, dan hidup. Bukan Paulus. Karena itulah, jadikan Yesus sebagai ajaran, pijakan di dalam beragama. Bukan Paulus. Kamu lagi-lagi ingin menjajakan ajaran pagan milik Paulus. Ya, jika kau percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, engkau akan diselamatkan. Itu ajaran siapa? Sementara Yesus mengatakan, jika engkau ingin memperoleh hidup yang kekal, maka lakukan, maka taati, maka laksanakan segala perintah Tuhan. Coba Anda baca di kitab Anda, Markus 19 ayat 17 itu sangat jelas. Tetapi karena Anda sudah terdoktrin untuk menyembah manusia bernama Yesus, nah inilah yang terjadi. Maka sangat disayangkan kalau Anda menjadi siswa, tapi siswa yang belajar ajaran sesat. Nah, mumpung belum terlambat, jadilah pengikut Yesus yang baik. Apa itu? Menjadikan Allah satu-satunya Tuhan dan menjadikan Yesus hanya sebatas utusan Tuhan. Nah, tadi lo bilang kalau Paulus itu nggak pernah ketemu sama Tuhan. Dari kalimat lo aja udah salah. Setelah Paulus bertemu dengan Yesus, Paulus bertobat. Ya, dulu Paulus itu seorang penjahat yang membunuh beribu pengikut Yesus. Tapi Tuhan mengampuninya, dan sekarang Paulus bertobat dan menjadi pengikut Kristus. Bagaimana mungkin kamu mengatakan Yesus bertemu Paulus, sementara itu hanya pengakuan Paulus sendiri. Paulus yang mengaku bertemu Yesus. Sementara Yesus berpesan kepada murid-muridnya yang asli, ya di dalam Markus 13, ya, jika ada orang yang berkata, ada Yesus di sana, ada Yesus di sini, jangan kau percaya. Jadi ketika Paulus itu berjalan menuju Damsyik, lalu kemudian dia bercerita, aku bertemu Mesias. Ya, pesan Yesus jangan engkau percaya. Tapi karena Anda ini sebagai siswa, ya, justru lebih percaya kepada Paulus, maka Anda percaya Paulus. Padahal Yesus sendiri sudah berpesan, jangan kamu percaya. Itu makanya saya katakan, bahwa sekiranya kamu itu percaya kepada Yesus, kamu tidak akan mungkin menjadi Kristen. Karena Kristen itu bukan ajaran Yesus. Ya,
Pesan Yesus, jika ada yang berkata, saya bertemu Yesus, saya bertemu Mesias, maka jangan kau percaya. Gini yuk, anak-anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang bijaksana, anak Tuhan yang punya kasih. Kita keluar yuk dari grup ini, gak ada gunanya juga. Anak yang dilahirkan tanpa prosesi nikah ngaku sebagai anak Tuhan. Lahir dari seorang bapak yang tidak sunat ngaku sebagai anak Tuhan. Anak hantu kali dek maksudnya. Bentar. Roma 3 ayat 7. Dapat dari mana nih? Lo punya Alkitab atau Al-Quran? Kalau nggak punya Alkitab, cari di Google. Roma 10 ayat 9. Apa yang gue bilang barusan, itu benar. Jadi, gue bukannya memperdebatkan soal Tuhan itu adalah Yesus. Bukan. Coba, gimana ya? Susah sih ngejelasin sama orang-orang yang pemikirannya kalau Islam itu benar. Saya tidak bilang kalau Islam itu salah, Kristen itu benar. Enggak pernah bilang kayak gitu. Tapi setidaknya tahu cara bertoleransi. Iya, saya ngerti. Maksud saya itu adalah Roma 10 ayat 9. Tapi kenapa kemudian saya mengutip Roma 3 ayat 7? Karena kamu itu menjadi Kristen berkat dustanya Paulus. Itu maksudnya. Waalaikumsalam. Tetapi jika kebenaran Allah, kebenaran Theos oleh dustaku semakin melimpah. Kok bisa kebenaran Sang Pencipta alam semesta melimpah oleh karena dusta? Itu ajaran apa lagi coba? Itu yang saya maksud. Makanya kamu mengatakan, jika engkau berkata dengan mulutmu dan apa yang dikatakan oleh mulutmu itu dipercaya oleh hatimu dengan sepenuh hati, maka engkau akan diselamatkan. Itu ajaran siapa? Ajaran dusta yang mengaku kemuliaan Tuhan melimpah dengan kedustaan-kedustaan demi kedustaan. Itu yang perlu siswa pahami dengan baik. Lalu lagi-lagi Anda mengatakan toleransi. Islam itu sudah sangat toleransi. Islam tidak pernah menyebut kitabnya dengan sebutan gospel, tidak pernah menyebut rasulnya dengan sebutan aposteles, tidak pernah menyebut Tuhannya dengan sebutan theos, theon, dan seterusnya. Tapi Kristen tidak percaya diri terhadap agamanya. Ya, nyamar-nyamar jadi Islam, sok-sokan ke Islam-Islaman, padahal ajarannya itu berasal dari Yunani Romawi. Itu yang siswa harus pahami gitu loh. Jadi harus banyak belajar lagi, ya. Oke. Apa yang kamu tanya ini pertanyaan bagus banget. Jadi, emang gak ada yang lihat Paulus itu bertemu dengan siapa? Gak ada. Dia sendiri bersama dengan kudanya. Tapi, apapun yang ada di Alkitab Kristen itu, secara garis besar, itu semua benar. Ya, itu asumsi. Itu makanya saya katakan tadi, Roma 3 ayat 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku, oleh kebohonganku, nah tuh coba, semakin melimpah bagi kemuliaannya. Itu makanya saya katakan, Kristen itu adalah ajaran yang berdiri di atas kedustaan, di atas kelicikan. Gitu. Ya, dalam kelicikanku aku jerat engkau dengan tipu daya. Itu kata siapa? Kata Paulus. Kata Paulus. Makanya ketika saya tanya, yang mendasar kepada iman Kristen, yaitu menyembah Yesus yang adalah manusia. Siapa yang mengajarkan menyembah kepada Yesus? Adakah Yesus mengajarkan itu? Tidak ada. Sementara Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Nah, Yesus menyembah kepada Allah. Kenapa kalian tidak ikuti? Kalau memang kalian itu adalah pengikut yang benar. Tapi karena kalian itu adalah pengikut palsu, bukan pengikut tapi hanya penyembah pentuhan Yesus, maka apa yang kamu jadikan acuan itu tidak ada kebenaran sedikit pun. Ya, jadi ajaranmu ya ajaran tipu-tipu aja. Terserah ya. Kalian mau ngomong ini itu tentang kekristenan, saya tidak peduli. Tapi saya tetap percaya bahwa saya mati di tangan yang tepat. Tidak ada satupun yang bisa merubah keyakinan saya. Dan Anda harus tahu bahwa
Tuhan yang saya percayain sekarang mengajarkan saya untuk mengasihi, mengampuni. Bahkan apa? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan itu nggak ada lagi. Nggak ada lagi yang buat saya ragu akan kasih setianya. Karena hari ini saya ada itu semua karena anugerah Tuhan. Ya jelas dong. Semua apa yang ada di muka bumi ini itu ada karena anugerah Tuhan. Di dalam ajaran agama Islam juga tanpa diajarkan kasihi musuh juga kami mengasihi musuh. Ya, dan perlu kamu pahami bahwa Yesus itu ending pengajarannya jelas. Baca Matius 19 ayat 17. Ya. Hanya satu yang baik, yaitu jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup kekal, turutilah segala perintah Allah. Jadi harus melakukan perintah Allah kalau mau mendapatkan hidup. Lah Anda sekarang menjadi Kristen atas perintah siapa? Menyembah Yesus atas perintah siapa? Makan babi atas perintah siapa? Ada, itu merupakan perintah Allah? Tidak. Makanya kelak kalian itu diusir oleh Yesus dengan dinobatkan sebagai pembuat kejahatan. Enyahlah kau daripada aku, kalian semua pembuat kejahatan. Itu yang perlu saudara pahami. Ya, jadi belajar kebenaran itu harus meninggalkan dogma dan doktrin. Lepaskan ego. Jika mencari kebenaran, tinggalkan semua doktrin yang di luar daripada kitab suci. Ya, harus berdasar kepada kebenaran, bukan asumsi belaka. Biarlah aku mati, yang penting aku tetap Kristen. Nah, itu konyol namanya. Ya, yang benar itu adalah mencari kebenaran. Kalau Islam itu benar, jadi Islam. Kalau Kristen itu benar, jadi Kristen. Tapi untuk menentukan benar tidaknya Islam atau Kristen, gunakan akal. Gitu loh. Manusia kok disembah dari mana ke mana? Apa kamu pikir Allah sang pencipta alam semesta ini itu manusia? Kan tidak. Yesus sendiri mengatakan, Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Bapa yang mengutus aku. Kamu tidak pernah melihatnya. Suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Berarti Yesus itu bukan Allah. Jadi gunakan akal jika mau mendapatkan kebenaran. Sekarang gini ya Pak ya, siapa yang merusak Islam? Siapa yang menyomot-nyomot Islam itu? Nggak ada. Dan itu juga bukan kami. Siapa itu, cari orangnya. Jangan seperti ini gitu. Cari orang itu, jangan menyalahkan agamanya yang seperti ini gitu. Aduh Tuhan Yesus. Aduh Tuhan Yesus. Yesus mengatakan, tidak semua orang yang menyeru aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah sekarang atas kehendak siapa Anda menjadi Kristen? Atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Anda pasti tidak bisa jawab. Jadi sebagai siswa, ya murid sekolah minggu, ya, Adinda ini harus mencari kebenaran mutlak. Jangan cuma angan-angan, jangan hanya berdasarkan doktrin dan dogma. Tadi di atas saya sudah ajarkan, Islam itu sudah toleransi. Islam itu sudah memberikan garis pembatas. Lakum dinukum waliyadin. Silakan Kristen dengan agamamu Kristen. Kami Islam dengan agama kami Islam. Tapi jangan Kristen menjadi ke-Islam-Islaman. Layaknya kami, Islam tidak ada yang ke-Kristen-Kristenan. Coba di sini aja, di antara siswa yang hadir di sini pada hari ini, ada yang penyembah Yesus pemakan babi, mengatasnamakan dirinya dengan nama An-Nisa. Itu kan nama Islam. Itulah bukti bahwa kalian itu memang adalah agama tipu-tipu. Ya, agama bullshit. Ini perlu saya sampaikan kepada kalian sebagai siswa, supaya kalian penasaran, apa sih maksud dari Bapak ini mengatakan seperti itu, supaya kalian sadar gitu loh. Ya, dan saya harap Anda jangan keluar dari grup ini. Anda tetap belajar, dan insya Allah saya akan tetap mengajarkan Anda kebenaran. Memang cara saya ngajar kayak gini. Siswa saya itu banyak, dan cara ngajar saya itu kayak gini memang. Untuk supaya otaknya itu terangsang untuk menerima apa yang saya sajikan. Gitu. Ketika kamu menyeru Yesus sebagai Tuhan, jawabannya kelak kamu akan diusir oleh Yesus. Matius 7 ayat 23. Matius 7 ayat 21, dan seterusnya. Karena itulah kemudian kamu harus belajar gunakan akal sehat. Bentar. Lu gak usah bahas yang soal Paulus. Gue bahasnya ini bareng sama yang cowok yang satu lagi. Tadi gue bahas sama lo tentang
Saya tentang apapun akan saya lahap, ya, selama itu kaitannya dengan kajian kristologi. Kamu bebas bertanya, tapi syaratnya kamu harus menggunakan akal sehat, ya. Sebagai siswa kamu harus gunakan akal sehat. Kalau hanya sekedar bertanya, tapi kamu tidak menggunakan akal sehat, itu sama halnya botol kosong tertutup rapat dibuang ke samudra luas. Percuma, nggak akan masuk air meski setetes, karena tertutup. Syaratnya untuk berdiskusi, gunakan akal sehat. Biar saya terapi, ilmunya masuk, insya Allah kamu akan menjadi pengikut Yesus. Kalau sekarang kan Anda anti Kristus, anti Yesus sekarang ini. Yesus mengajarkan menyembah kepada Tuhannya Yesus, Anda malah menuhankan Yesus itu sendiri. Karena itulah syaratnya untuk berdiskusi, gunakan akal sehat. Bahas soal tentang Roma 10 ayat 9. Gue usah ngadi-ngadi deh lo. Iya, Roma 10 ayat 9, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Itu ajaran siapa? Ayo, itu perkataan siapa? Sementara Yesus mengatakan, aku mengenal muridku. Muridku itu mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Nah, Yesus mengatakan apa? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Wahai Israel. Coba, wahai Israel. Bukan wahai Kristen. Wahai Israel. Allah itu Esa. Itu udah selesai. Itu udah final. Kok jadi tiba-tiba Yesus itu menjadi Tuhan juga? Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Loh, kok Paulus tiba-tiba membuat Tuhan dari bahan baku manusia? Jadi siapa yang ngajarin kamu bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Papi gue sunat ya. Boleh gue tunjukin? Mau gue tunjukin? Boleh, coba kamu tunjukin milik papamu. Benarkah dia sudah sunat? Silakan. Japri aja, ya. Nanti saya siapkan cat warna. Shalom, saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus. Orang-orang Kristen udah tahu jalan kebenaran kan? Jadi, buat teman-teman yang Kristen yang di sini, mari kita berdamai. Kalau enggak, keluar juga nggak apa-apa. Karena Tuhan tahu apa isi hati kalian. Ingat, ada firman Tuhan yang bilang kayak gini ya. Terlalu membenarkan agama sendiri dan menyalahkan agama lain, itu adalah dosa. Tuhan benci dengan manusia seperti itu. Jadi, buat teman-teman Kristen, gak usah berdebat kayak gini. Biar Tuhan yang mengadili mereka. Kita sebagai manusia hanya menjalani dan melakukan hal yang Tuhan inginkan. Sejak kapan Tuhan menginginkan manusia menyembah kepada manusia? Coba jawab. Cuman gara-gara dia nganggap Kristen itu Kristen itu salah. Kristen itu agama, bukan agama atau apa ya, terserah dia yang bilang apa seperti itu. Sampai-sampai dia belajar loh agama Kristen itu seperti apa. Tadi gue cuma ngetes itu Paulus gimana ceritanya, Roma itu gimana, dia tahu asli. Lu fanatik banget sih. Ini saya bantu. Kristen itu adalah ajaran pagan yang mengajarkan menyembah kepada manusia. Ajaran Kristen itu ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Itu supaya dipahami ya. Nah iya, ini yang dari tadi gue cari-cari. Jadi buat manusia-manusia, buat anggota grup yang ada di grup ini, kajian kristologi VN, apalah nggak tahu, bodo amat. Bener, apa yang dikatakan oleh Paulus itu bukan perkataannya, itu bukan berasal dari Tuhan, tapi berasal dari si setan, si iblis. Si iblis itu siapa? Nah iya, ini yang dari tadi gue cari-cari. Jadi buat manusia-manusia, buat anggota grup yang ada di grup ini, kajian kristologi VN, apalah nggak tahu, bodo amat. Bener, apa yang dikatakan oleh Paulus itu bukan perkataannya, itu bukan berasal dari Tuhan, tapi berasal dari si setan, si iblis. Si iblis itu siapa? Nah iya, ini yang dari tadi gue cari-cari. Jadi buat manusia-manusia, buat anggota grup yang ada di
grup ini, kajian Kristologi VN, apalah nggak tahu, bodo amat. Bener, apa yang dikatakan oleh Paulus itu bukan perkataannya, itu bukan berasal dari Tuhan, tapi berasal dari si setan, si iblis. Si iblis itu siapa? Nah, itu kamu ngaku. Berarti perkataan Paulus itu bukan firman Tuhan. Udah selesai. Ya. Berarti ajaran Kristen selama ini adalah perkataan iblis. Itu kamu katakan sendiri. Karena itulah kemudian orang-orang yang masih menganut ajaran Kristen, pasti mereka tidak menggunakan akal, tetapi menggunakan imani saja. Iya kan? Nah, kamu ngaku sendiri. Perkataan Paulus itu bukan firman Tuhan, tapi perkataan iblis. Oke, top komen. Jadi tadi gue nyimak nih dari omongan Ustadz yang barusan, yang bilang kalau Kristen itu menuhankan Yesus. Itu ayat Alkitabnya di mana ya? Lupa. Soalnya coba jelasin itu di ayat Alkitab yang mana. Tadi kan kita sudah bahas Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan apa yang kamu katakan itu kamu percayai di dalam hatimu dengan sepenuh hati, ya, maka kamu akan diselamatkan. Nah, ini ajaran siapa? Ini ajaran Paulus loh, bukan ajaran Yesus. Sementara katanya yang harus dipercayai itu adalah Yesus. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Tapi kenapa kamu menjadikan ajaran Paulus, perkataan Paulus itu sebagai acuan? Harusnya yang kamu jadikan acuan itu adalah perkataan Yesus. Apa perkataan Yesus itu? Ya jelas, dia bertuhan, dia bukan Tuhan, dia hamba Tuhan, dia nabi Tuhan, dia utusan Tuhan. Itu aja. Nah, kalau dia adalah utusan Tuhan, dia adalah nabi Tuhan, maka nggak boleh disembah, karena dia itu hanya utusan Tuhan. Gitu loh. Bener-bener ayat Alkitabnya ini nih. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Top komen nih. Nah, itu perkataan Yesus, ya. Semua orang yang tidak mau menerima Yesus sebagai raja, ya, semua orang yang menjadi seterunya harus dibunuh, kata Yesus. Itu gimana itu ceritanya? Sebelum gue nerusin dengerin semua omongan lo yang ini, bentar. Ajaran Kristen itu ajaran iblis. Secara garis besar, saya tidak bilang bahwa Kristen itu ajaran sesat, Kristen itu ajarannya dari iblis, tidak. Coba deh, pikir pakai logika sendiri. Kapan saya berbicara seperti itu? Ya emang tadi saya bilang bahwa Paulus itu, perkataannya itu berasal dari iblis. Siapa yang bilang Tuhan Kristen itu adalah Paulus? Nggak ada. Tuhan Kristen itu Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa manusia. Paham sampai sini, Ustadz? Ustadz canda, Ustadz. Iya, tapi kan siswa harus paham bahwa yang mengajarkan menyembah Yesus itu adalah Paulus. Yang mengajarkan tidak sunat Paulus. Yang mengajarkan membatalkan semua hukum Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama adalah Paulus. Yang mengajarkan makan babi adalah Paulus. Yang mengajarkan Tritunggal adalah Paulus. Jadi semua hal yang menjadi pondasi kekristenan itu diajarkan oleh Paulus. Dan siswa sudah akui bahwa ajaran Paulus itu bukan dari Tuhan, tapi dari ajaran iblis. Kan sudah seperti itu tadi. Benar, ajaran Paulus itu berasal dari iblis. Tetapi itu dulu, sebelum Paulus bertemu dengan Yesus. Loh, sebelum Paulus bertemu dengan Yesus, dia itu adalah murid Gamaliel. Dia itu adalah ahli Torah. Sebelum dia mengaku bertemu dengan Yesus.
Dia itu adalah penganut Torah yang taat. Sampai-sampai dia juga bersunat. Iya kan? Dia itu adalah muridnya Imam Gamaliel. Ya, dia dibesarkan di Yerusalem, dididik dengan baik dalam pimpinan Imam Gamaliel, ajaran Torah. Tapi ketika dia sudah ngaku ketemu dengan Yesus, pada saat dia ke Damsik, disitulah kemudian menjadi kesetanan dia, mengajarkan sesuatu di luar daripada ajaran Taurat. Coba, semua yang diajarkan kemudian Paulus bertentangan dengan ajaran Taurat, menyembah manusia, menganggap Yesus itu Tuhan, ya, menganggap Tuhan datang dalam rupa manusia, mati, bangkit, dan seterusnya, menebus dosa. Itu ajaran Paulus setelah dia murtad dari ajaran Gamaliel. Jadi justru pada saat dia belum mengaku rasul, dia itu belum menerima ajaran dari setan, dari iblis. Nanti setelah dia ke Damsik, baru bertemu dengan iblis, barulah dia kemudian mengajarkan ajaran kekristenan. Ya, agar dipahami dengan baik. Ya, Yesus mengatakan, jika ada yang berkata kepadamu, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Paulus ngaku ketemu Mesias, Paulus ngaku bertemu dengan Yesus. Perintah Yesus jelas, jangan kamu percaya. Jadi harusnya, Popi sayang, kamu jangan percaya Paulus, sesuai dengan amanat Yesus. Jangan mengalihkan ke sini ke sana. Dasar bodoh kau. Tidak mungkin Yesus datang. Yesus bisa mendamaikan seluruh dunia ini. Yesus datang kan membawa agama kasih, hukum kasih. Ketika Yesus datang membawa hukum kasih, apa yang terjadi? Orang-orang memusuhi dia kan? Ya kan? Nah, itu digenapi oleh siapa? Oleh non pengikut Yesus. Bukan digenapi oleh Yesus sebagai orang yang membawa kehancuran. Ya, makanya saya katakan jangan bodoh. Kalau bodoh itu diam aja. Kamu itu harusnya malu loh. Ya, tidak ada sejengkal tanah di atas bumi ini yang lolos dari kekejaman Kristen, agama yang mengaku sebagai pengikut Yesus, tapi bukan pengikut, tapi penyembah Yesus. Harusnya kamu malu. Jadi buat yang katanya Ustadz Kang Zuma, bukan, lupa atau siapa lah, nggak tahu. Atas dasar apa Anda membenarkan Islam itu? Atas dasar apa? Coba deh jelasin. Kenapa Anda menyalahkan agama Kristen? Agama Kristen itu disesatkan. Coba deh jelasin. Karena dari tadi gue nyimak omongan lu seakan-akan lu benci banget sama agama Kristen. Jadi saya itu tidak, saya nggak benci ajaran Kristen. Tetapi saya hanya meluruskan akidah Kristen berdasar terhadap akidahnya Yesus, ajarannya Yesus. Kenapa Islam itu benar? Karena Islam itu adalah ajaran yang sama dengan ajarannya Yesus. Markus 12 ayat 29. Hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel. Jadi Yesus menyeru kepada siapa? Kepada orang Israel. Adakah dia menyeru kepada Goyim, kepada orang Kristen? Tidak ada. Apa seruan Yesus kemudian? Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Satu poin. Di dalam Al-Quran diterangkan, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kalian. Nah, baik di Al-Quran maupun di dalam kitab ajaran Yesus yang kalian imani sebagai kitab suci, Yesus senantiasa hanya mengajarkan kepada Bani Israel. Matius 15, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Matius 10 ayat 5 ayat 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar ke-12 muridnya tidak keluar ke bangsa lain. Udah selesai. Yesus kemudian bersyahadat, mengajarkan berikrar, mengimani bahwa Allah adalah satu-satunya Allah yang benar. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka Bani Israel mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku yang engkau utus. Berarti la ilaha illallah Isa atau Yesus Rasulullah. Itu jelas. Lalu kemudian Yesus mengajarkan beribadah dengan cara bersujud. Prosesi ibadahnya sujud. Bukan koar-koar, nyanyi-nyanyi, dansa-dansa di gereja sambil minum alkohol. Bukan.
Ya, bagaimana kemudian Matius 26 ayat 39, Yesus maju sedikit menjadi imam, lalu sujud dan berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah calon ini berlalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Artinya Yesus itu memberikan contoh suri teladan yang baik, menyembah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Jangan malah berdoa kepada Yesus, karena itu Yesus tidak pernah ajarkan itu. Begitu ya, Adinda yang cantik. Muncul lagi. Katanya agama yang menjadi khilafah di muka bumi. Khilafah apanya? Itu pembantaian Kristen kemarin di Sulawesi. Itu perbuatan siapa itu? Oknum. Orang Kristen di Timur Tengah dianiaya. Itu perbuatan siapa? Oknum juga. Pengeboman gereja di Filipina, yang dimana mereka semuanya Islam, warga negara Indonesia. Begitupun pengeboman gereja di Surabaya, satu keluarga yang dimana mereka lahir dari kampung Islam, besar di kampung Islam. Oknum lagi, ya. Dulu itu di Timur Tengah itu banyak Kristen loh. Sekarang udah punah semuanya itu. Diperangi sama nabinya. Nabi membawa agama khilafah katanya tuh. Saya di Sulawesi, pembantaian di mana yang kamu maksud? Nah, itu kan? Jadi ketika dustaku mengakibatkan kemuliaan Tuhan melimpah, maka kenapa aku harus dihakimi? Nah, ini yang kamu sedang praktekkan sekarang. Kamu lagi-lagi dusta. Saya di Sulawesi saat ini. Ya, yang mana yang kamu maksud dianiaya? Kalau penganiayaan itu di Dandang, itu satu kampung orang Islam itu dibakar. Itu terjadi, itu sudah lama. Ya, masjid-masjid dibakar. Itu sudah lama terjadi, dan itu terjadi di kampung saya sendiri. Itu yang perlu kamu pahami. Terus yang mana lagi yang kamu maksud? Di Sulawesi sini aman-aman aja. Nggak ada masalah di sini. Ya, di sini lakum dinukum waliyadin. Justru yang sering terjadi di basis-basis kalian yang mayoritas, disitulah kalian sering melakukan aksi pembantaian. Paham ya? Di Sulawesi di mana? Saya ini Sulawesi di mana coba? Koclok yang membantai orang baru sholat Jumat di jalan ya baru itu siapa Clok? Koclok. Ups, tadi lu ngomong apa? Yesus ngamuk-ngamuk di bait Allah, ngusir pedagang kaki lima. Tahu dari mana? Iya, Yesus marah karena apa? Yesus tidak mau bait Allah itu dijadiin sebagai tempat berjualan. Bait suci itu hanya untuk memuji namanya. Paham? Kalau yang disebut bait suci kemudian isinya adalah orang-orang yang tidak bersunat, itu apa namanya? Diobrak-abrik. Tadi kan secara garis besar gue udah bilang sama lo. Kan jadi ketawa gue. Jadi tadi gue udah bilang sama lo, Tuhan marah itu karena apa? Karena manusia atau orang-orang itu berjualan di bait Allah. Bait Allah itu gunanya apa? Itu adalah tempat untuk memuji nama Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa manusia. Salah satunya lo. Tanpa Tuhan disalibkan, lo gak bakal hidup sampai sekarang. Ya bukannya gue membenarkan, tapi cuman menjelaskan. Nah, Yesus mengobrak-abrik jualan orang yang ada di pelataran bait suci. Yesus marah, dia tidak mau bait suci itu berisi prosesi atau kegiatan jual beli. Ya kan? Nah, sekarang ketika di dalam kitabnya Yesus tertulis Kejadian 17 ayat 14, dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari orang-orang sebangsanya, karena ia telah mengingkari perjanjianku. Nah, di gereja itu laki-lakinya semuanya tidak bersunat. Kira-kira kalau Yesus masih hidup saat sekarang, apa yang terjadi coba?
Sementara kamu katakan orang jualan aja diobrak-abrik sama Yesus. Lah bagaimana dengan orang-orang yang diperintahkan untuk dibunuh masuk semua ke dalam rumah suci menurut kalian? Coba Anda jawab ini. Buat adik-adikku yang cantik di sini, mohon hati-hati kepada orang yang namanya Zulkifli M. Abbas. Dia itu suka berbohong, ya. Jadi kalau ada VN-nya dia, jangan dibalas. Jangan. Berbahaya. Ini katanya ajaran Kristen itu adalah kasihi musuhmu. Dan berdoalah kepada untuk mereka. Ini pembuktiannya. Kamu katakan saya pembohong. Kamu katakan jangan dibalas. Ya inilah ajaran kasih yang kamu maksud. Iya toh? Nampar sendiri. Bentar, sebelum gue nerusin VN lu ini ya, gue menantang lo, tahu dari mana Yesus sampai sekarang kalau masih hidup? Tadi lu bilang gitu, emang Yesus mati ya? Yesus mati? Aduh, kalau misalnya debat kayak gini gak enak. Zoom aja gimana? Kalau di dalam ajaran Kristen, Yesus itu pernah mati. Jadi Tuhan pernah mati, itu di ajaran Kristen, sama dengan ajaran pagan. Kalau di Islam, sampai hari ini Yesus masih hidup. Ya, itu yang perlu kamu pahami. Ya, saya mengatakan itu tadi, tujuannya bukan membahas antara mati ataupun hidupnya Yesus. Tetapi di dalam kitab yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel, Kejadian 17 ayat 14, diperintahkan untuk membunuh semua orang yang tidak bersunat. Nah, sekiranya Yesus datang saat sekarang di bumi, dia melihat gereja-gereja penuh dengan laki-laki yang tidak bersunat. Kalau Anda mengatakan tadi orang berdagang saja di pelataran bait suci itu diobrak-abrik oleh Yesus. Nah, apa kira-kira yang Yesus lakukan ketika di bait suci? Ya, anggaplah gereja itu bait suci, ya kan? Nah, penuh dengan laki-laki yang tidak bersunat. Kira-kira Yesus melakukan apa terhadap gerejamu? Jawab. Hati-hati buat adik-adikku yang manis-manis ini. Ya, hati-hati. Jangan sampai tergoda. Hati-hati buat para remaja Kristen, apalagi yang masih di bawah umur. Saran saya hati-hati. Jangan dengarkan dia, ya. Karena dia mau tipu-tipuin kalian. Dia cuman berani tipu-tipu kalian karena kalian masih kecil. Jangan dibalas. Percaya saya deh. Dalam kelicikan Paulus, kalian dicerat dengan tipu daya. Nah, sekarang Demian mau melakukan aksi Paulus. Cie-cie. Kalau pelaku firman memang jarang, bro. Kristen ngaku pelaku firman, tapi ketika disuruh membuktikan tanda-tanda orang percaya, apakah kalian betul-betul bisa berlaku seperti apa yang ada di dalam kitab kalian yang disebut sebagai firman? Kalian semua keok, kabur, asumsi, ya kan? Pelaku firman katanya. Pelaku ngibul maksudnya. Cie-cie. Mau mualafkan anak kecil nih ya. Cie-cie. Mu'alaf itu tidak mudah, Demian. Karena menjadi muslim itu sangat berat. Ya, kamu harus meninggalkan segala sesuatunya yang merupakan hidup hura-hura, kenikmatan-kenikmatan duniawi, dan kamu harus mengikat diri dengan aturan-aturan Tuhan. Sementara di ajaran Kristen itu kan tidak ada aturan Tuhan lagi. Bahkan menyembah Tuhan pun di dalam Kristen itu tidak ada. Baca Galatia 5 ayat 1. Dengan matinya Yesus, Kristen dibebaskan dari aturan-aturan Tuhan, dimerdekakan dari penghambaan kepada Tuhan. Jadi mana mungkin ajaran yang selama ini tidak ada haramnya, semua halal, kalian tinggalkan untuk masuk ke dalam ajaran yang penuh dengan aturan haram halal? Tidak mungkin, kecuali dengan hidayah. Ya, tidak bisa. Masuk Islam itu berat. Apalagi masuk Islam itu Anda harus meninggalkan segala hal-hal yang
berkaitan dengan duniawi. Itu yang perlu saudara Demian pahami dengan baik. Jadi tidak mudah itu, kecuali orang menggunakan akal sehat, terus kemudian dia lebih memperhatikan keselamatannya di akhirat, barulah kemudian itu bisa menjadi mu'alaf. Tapi selama hanya menggunakan doktrin, dogma, dan lebih cinta terhadap ajaran duniawi, agama dunia seperti Kristen, dan tidak mungkin itu mu'alaf. Pahami itu dengan baik.